5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 6. Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran yang ke-6 adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, Lani sedang bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lengkapilah percakapan Lani. Gunakan kata ajakan. Adik-adik tentunya masih ingat ya, kata ajakan itu ada ayo, mari, dan yuk ya. Nah, sekarang di sini ada percakapan akan kita lengkapi dengan kata ajakan. Lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan. Lalat berterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare, kata Lani. Titik-titik kita bekerja bakti membersihkan sampah. Ajak Siti. Kira-kira titik-titiknya ini diisi kata ajakan apa ya? Ya, bisa mari kita bekerja bakti membersihkan sampah. Ajak Siti. Lalu di sini Udin menjawab, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air, nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Adik-adik, kalau lingkungan kita tidak bersih dan banyak sampah yang menumpuk, otomatis akan banyak lalat yang berterbangan adik-adik. Lalat itu suka di tempat yang kotor. Nah, ketika dia hinggap di tempat yang kotor, misalnya sampah, dia akan terbang ke makanan kita yang tidak kita tutup. Nah, akhirnya kotoran yang dari sampah itu dibawa ke makanan kita dan makanan itu kita makan. Akhirnya kita bisa sakit perut dan bisa kena diare. Maka jangan sampai ya ada sampah yang menumpuk di sekitar rumah kalian adik-adik. Dan tetap jaga makanan dan minuman supaya tertutup. Jadi terhindar dari lalat. Nah, di sini Udin juga berkata bahwa lingkungan rumahnya juga kotor, banyak kaleng dan genangan air, lalu banyak nyamuk di mana-mana. Adik-adik harus tahu bahwa nyamuk itu sangat suka di genangan air adik-adik. Jadi air yang menggenang itu nyamuk sangat suka dan berkembang biak di situ. Nah, nyamuk ini bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi adik-adik, lingkungan kalian harus bersih dan sehat ya. Kita lanjutkan percakapan mereka. Titik-titik kita kubur kaleng-kaleng, kata Benny. Kira-kira kata ajakannya apa ya? Mari kita kubur kaleng-kalengnya. Ya, kaleng-kaleng yang menyebabkan air tergenang tadi bisa dikubur adik-adik supaya tidak ada air yang menggenang di situ. Titik-titik kita tanam banyak pohon. Ya, bisa yuk kita tanam banyak pohon atau ayo kita tanam banyak pohon. Di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu bertebaran dan banyak orang terkena flu dan batuk. Maka diperlukan menanam banyak pohon di sekitar kita. Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Nah, di sini Udin bilang seperti itu adik-adik. Lalu Lani menjawab, Lani mengajak titik-titik kita bersihkan selokan setiap hari. Bisa yuk, bisa ayo, bisa mari. Ya adik-adik ya, ayo kita bersihkan selokan setiap hari atau yuk kita bersihkan selokan setiap hari. Nah adik-adik, kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan sehat?
Ya tentunya membuang sampah di tempat sampah ya. Lalu membersihkan selokan supaya tidak tergenang atau mampet ya. Mengubur kaleng-kaleng bekas ya supaya tidak ada genangan air. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan adik-adik supaya lingkungan kita sehat. Menanam pohon ya di sekitar lingkungan kita. Lalu adik-adik, kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat adalah membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, lingkungan di sekitar rumah Udin itu tampak kotor sekali. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Adik-adik, kalau kerja bakti bersama-sama itu rasanya pasti sangat menyenangkan adik-adik. Nah, dapatkah kamu melakukan kegiatan itu? Bisa ya adik-adik ya, kerja bakti bersama teman-teman. Coba adik-adik bisa lakukan dengan keluarga kalian di rumah atau dengan teman-teman kalian di sekolah ya. Karena saat ini sedang belajar di rumah ya, otomatis kalian bisa melakukan kerja bakti dengan keluarga kalian. Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Nah, Siti menggambarkan dinding rumah impiannya. Nah, ini adalah dinding rumah impiannya Siti dari bangun datar. Apa bangun datarnya? Oh, dari persegi panjang dan dari bentuk persegi juga. Adik-adik tentunya masih ingat ya, bangun datar itu apa saja wujudnya. Nah, amati bangun datar pada halaman berikut. Bentuk apa saja yang kamu lihat adik-adik? Nah, di sini kalau di buku kalian diminta menggunting bangun datar yang tersedia lalu menempelkannya pada lemnya. Nah, di sini ditempelkan dengan lem adik-adik ya di kertas kalian. Di sini ada apa? Yang berwarna hijau ini bentuknya adalah persegi. Yang berwarna biru yang ini adalah segitiga, lalu yang merah ini segitiga. Yang ini namanya persegi panjang adik-adik. Yuk kita mengenal lebih jauh tentang bangun datar adik-adik. Nah, bangun datar itu apa saja sih jenisnya? Yang pertama ada ini adik-adik, namanya segitiga. Tapi segitiga itu ada banyak jenisnya. Ini namanya adalah segitiga sama sisi. Mengapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena ketiga garisnya ini panjangnya nanti sama adik-adik. Kalian akan pelajari di kelas 2 ya tentang segitiga sama sisi. Lalu ini namanya adalah segitiga sama kaki karena panjang sisinya atau garisnya ini hanya dua yang panjangnya sama. Yang bawah ini panjangnya berbeda, maka disebut segitiga sama kaki. Lalu ada segitiga siku-siku. Nah, ujungnya, salah satu ujungnya ada yang seperti ini membentuk huruf L, atau nanti kalian akan belajar di kelas 2 bahwa segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya itu 90 derajat. Tapi adik-adik saat ini hanya mengenal saja, oh segitiga siku-siku tuh bentuknya seperti ini. Lalu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu ketiga garisnya ini ukuran panjangnya berbeda-beda. Ya, itu tadi macam-macam segitiga. Sekarang kita belajar segi empat. Nah, di sini ini namanya adalah belah ketupat adik-adik ya. Hampir sama dengan persegi, tapi ini namanya belah ketupat. Lalu ini nih adik-adik ya, pernah bermain mainan yang bentuknya seperti ini. Nah, ini itu bangun datar namanya layang-layang adik-adik ya. Berikutnya ada bangun datar seperti ini. Nah, ini kalian sudah mengenal namanya persegi. Lalu yang ini namanya persegi panjang. Berikutnya adik-adik ada kalau agak miring seperti ini ya, seperti persegi tapi sisinya yang ini, garisnya yang ini miring nih. Nah, ini namanya adalah jajar genjang. Kalau seperti ini bentuknya ya, seperti atap rumah. Nah, itu namanya trapesium ya. Lalu ada juga bangun datar seperti ini. Ini namanya segi lima. Lalu kalau seperti ini namanya segi enam.
Lalu bangun yang terakhir seperti ini bangunnya, namanya adalah lingkaran. Jadi itu tadi macam-macam bangun datar. Coba amati benda-benda di sekitar kalian, lalu kalian sebutkan itu termasuk dalam bangun datar apa ya? Contohnya kalau pintu, oh pintu itu persegi panjang. Nah, buku, oh buku itu juga persegi panjang. Uang logam, oh uang logam itu termasuk dalam bangun datar, lingkaran, dan lain sebagainya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.